Ibu, saudara-saudara, Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil pada kitab pertama Timotius pasal 1 ayat 18 hingga pada ayat yang ke-20. Pertama Timotius pasal 1 ayat 18 hingga pada ayat yang ke-20. Sebelum katong baca dan dengar, mari katong siapkan hati dan katong berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, di saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah roh-Mu bagi kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu, serta kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada sebuah kisah tentang seekor kalajengking yang meminta bantuan kepada seekor katak untuk menggendongnya pindah ke seberang sungai. Ketika katak mendengar permintaan kalajengking itu, katak itu bilang begini, memangnya saya sudah gila lalu mau mendukung atau mau menggendong kamu. Nanti sampai di tengah sungai, pasti kamu akan menggigit saya dan bisa atau racunmu akan masuk di tubuhku. Lalu kalajengking bilang, saya tidak bisa menggigit kamu ketika berada di atas sungai. Kalau saya lakukan itu, pasti kita berdua akan tenggelam. Akhirnya katak setuju dan katak itu mau menggendong kalajengking itu. Ketika sampai di tengah sungai, kalajengking itu membetulkan jarumnya dan jarum itu tertusuk di belakang atau punggung katak. Akhirnya katak itu kaget dan katak itu lihat kalajengking. Lalu katak bertanya, mengapa kamu lakukan hal ini? Padahal kamu tahu nanti kita berdua akan mati sama-sama. Kalajengking pun menjawab, kalau berkhianat adalah tabiatku. Ibu bapak saudara-saudara, berbicara tentang berkhianat atau ingkar janji, bisa juga kita lihat pada kisah Brigadir J yang sementara ini disoroti oleh publik. Ia ditembak mati oleh atasannya sendiri bersama dengan para ajudan lainnya. Menariknya di sini adalah orang-orang Kristen. Semua yang berperan di situ, baik korban maupun pelaku, adalah orang Kristen yang sebetulnya terlibat aktif dalam pelayanan bergereja. Itu kasus yang memang secara nasional atau mendunia. Tetapi kalau secara lokal, saya pernah mendengarkan satu pernyataan yang mengatakan begini. Kita di sini tidak takut dengan barang-barang milik gereja ketika taruh di salah satu tempat, kembali lagi sudah tidak ada. Ketika kita membandingkan ilustrasi kalajengking dan katak dengan kasus pembunuhan misalnya Brigadir J dan kebiasaan kita yang suka mengambil barang yang bukan milik kita sendiri. Bukan soal dia Kristen dan barang gereja. Tetapi soalnya adalah kebiasaan mengkhianati, menipu, membunuh, dan mencuri
sudah menjadi tabiat atau watak atau perilaku yang dilakukan itu sudah mendarah daging, jadi sulit untuk dilepaskan. Hari ini kita diarahkan oleh tema perjuangkan yang baik dengan hati nurani yang murni. Tema ini diambil dari bacaan Alkitab pertama Timotius 1 ayat 18-20 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Tugas Timotius, yang berupa nasihat Paulus kepada Timotius dalam melanjutkan tugas pemberitaan Injil. Sebab konteks pelayanan gereja pada masa itu adalah gereja yang selalu dinamis dan penuh tantangan. Selalu dinamis berarti gereja selalu mengalami perubahan dan sedang berkembang menjadi sebuah lembaga atau institusi. Misalnya, gereja menata struktur pelayanannya secara universal atau umum dan terbuka dan hierarki melalui jabatan-jabatan gerejawi maupun syarat-syarat untuk memilih warga jemaat supaya dapat mengisi jabatan-jabatan tersebut, baik itu jabatan penatua maupun diaken. Selain itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara, selain menata struktur pelayanan, gereja juga berhadapan dengan munculnya berbagai ajaran baru yang bertentangan dengan tradisi iman, warna teologi dan tradisi bergereja yang diwariskan oleh para rasul. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Timotius dalam melanjutkan tugas pemberitaan Injil. Tantangan ini bisa saja membuat Timotius meninggalkan panggilan pelayanannya, dan Paulus tidak menginginkan hal demikian terjadi. Bahkan, Paulus tidak menginginkan Timotius mengulangi tindakan yang dilakukan oleh Hymenaeus dan Alexander yang telah mengkhianati panggilan mereka untuk memberitakan Injil dan menghujat pekerjaan Tuhan. Sehingga Paulus sendiri telah menyerahkan mereka kepada iblis sebagai bentuk hukuman agar mereka jerah atau bertobat. Itulah kenyataan yang membuat Paulus menasihati Timotius. Paulus menasihati Timotius untuk memiliki iman yang teguh kepada Kristus serta hati nurani yang murni dalam menjalankan tugas pelayanan pemberitaan Injil. Yang dimaksud dengan hati nurani yang murni adalah pusat pikiran, perasaan, dan pengambilan keputusan yang selalu dicerahi dengan iman kepada Kristus, atau kesadaran yang mendasari terwujudnya perilaku yang sesuai dengan etika Kristen. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, baik pelayan maupun umat. Kita semua terpanggil untuk memperjuangkan yang baik dengan hati nurani yang murni. Sebagai pelayan, kesadaran yang harus kita miliki adalah pertama, para pelayan adalah orang-orang yang diutus. Sama dengan Timotius, para pelayan gereja adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus Kristus, kepala gereja, untuk menjalankan tugas pelayanan gereja. Kedua, para pelayan harus melayani dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, suka bikin, suka seng, kata orang Ambon. Dan tidak asal-asalan, melainkan pelayanan itu didasarkan pada norma-norma kebaikan, kemanfaatan bagi kepentingan gereja dan kehidupan bersama. Hal yang ketiga adalah para pelayan gereja harus didasarkan pada iman. Iman kepada Yesus Sang Pengutus tidak sekedar keyakinan di hati, tetapi juga keyakinan yang melahirkan komitmen untuk melayani dan mengabdikan hidup secara sungguh-sungguh bagi pelayanan gereja yang dimandatkan oleh Kristus Sang Pengutus. Dan yang keempat, pelayanan para pelayan gereja harus lahir dari hati nurani yang murni, bersih dari kepentingan apapun, selain cinta kasih Kristus yang dihayati dan dihidupi dalam pelayanan para pelayan.
Begitu sama halnya dengan umat. Nasihat firman Tuhan ini penting bagi kita sebagai keluarga Allah. Kita sebagai tete nene, papa mama, anak-anak, orang-orang muda dalam menjalankan panggilan memberitakan Injil di tengah-tengah dunia. Kita memberitakan Injil melalui tutur kata yang baik, sikap santun dan perilaku hidup sesuai dengan teladan Kristus. Hal ini tidaklah mudah dan gampang sebab kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan, godaan, bahkan ancaman serta kekuatan dunia ini yang merusak hidup kita. Sampai saat ini, kita belajar dari lingkungan di sekitar kita. Begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur karena pengkhianatan, perselingkuhan, dan berakhir dengan perceraian. Akibatnya anak-anak yang kehilangan sosok orang tua, anak-anak menjadi liar dan sulit dikendalikan. Mereka menjadi sampah masyarakat. Anak-anak muda yang terjebak dalam pergaulan bebas, judi, miras, seks bebas, bahkan anak-anak Tuhan yang harus kehilangan pekerjaan dan masa depan karena penyalahgunaan kekuasaan. Semua situasi inilah mendorong kita memiliki iman yang kokoh kepada Kristus. Keterpanggilan kita sebagai orang Kristen menuntut kita untuk terus berjuang dan tetap setia menjaga kemurnian hati nurani, supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merusak hidup kita secara pribadi, keluarga, dan persekutuan. Teruslah pelihara hati nurani yang murni agar hidup kita dituntun untuk melangkah sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.